Kita buka kitab Amsal. Amsal pasal 4. Amsal pasal yang keempat. Kita akan baca satu ayat saja di sini. Kita baca dulu. Amsal 4 ayat 23. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga karena cuma satu ayat. Kita baca bersama-sama dan bagus juga untuk jadi ayat hafalan kita. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami membaca satu ayat penting. Sudah tercatat dalam Alkitab lewat Raja Salomo, dan kami tahu apa yang sudah Tuhan catatkan menjadi pelajaran penting untuk kehidupan. Hari ini kami bicara tentang menjaga hati, dan kiranya ini bisa teraplikasi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Dari Amsal ini kan penuh dengan nasihat-nasihat untuk orang muda, nasihat untuk orang tua, nasihat memilih pasangan hidup, macam-macam, penuh dengan nasihat-nasihat. Dan ini diilhamkan oleh Tuhan, ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Salomo ini adalah raja dan manusia yang tercatat dalam Alkitab itu penuh dengan hikmah. Bahkan katanya sebelum dan sudah dia tidak ada orang yang lebih berhikmah kepada Salomo. Dan satu ayat yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-23 mungkin sudah sangat familiar juga. Bahkan ada di antara kita yang mungkin jadikan ayat ini sebagai apa ya? Sebagai pegangan hidup. Jaga dalam segala kewaspadaan. Hari ini kita bicara tentang pentingnya menjaga hati. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati manusia itu boleh dikatakan sebagai pusat kehidupan. Dan kita tahu manusia biasa itu tidak bisa menebak hati seseorang. Kadang-kadang ada orang mencoba-coba tebak, salah, akhirnya salah paham. Ada banyak sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia yang ada di dalam hati manusia. Kemarin saya baru selesai retreat dengan kelas 3 SMP. Kalau retreat itu kan mana kita mau ya Injil, kita akan firman Tuhan, kasih tahu, kemudian coba follow up satu-satu, bicara hati ke hati. Kan satu hal yang cukup mengagetkan ketika selesai renungan, kemudian follow up satu karena efeknya katanya cuma sekitar 20 orang, belasan 20 orang. Mereka bicara tentang hati mereka yang mungkin bahkan orang tua tidak pernah tahu apa yang itu. Dan saya kaget, ada banyak perempuan yang bermasalah hati dengan orang tua, termasuk dengan ibu. Coba sampaikan firman Tuhan kita, kasih tahu ke dia untuk merubah kata-kata dengan banyak yang nangis. Dan mungkin orang tua tahu. Ini masalah hati, suatu yang sangat tersembunyi. Bahkan keputusan iman seseorang yang perbuatan itu hanyalah lambang. Walaupun kadang ada perbuatan yang kadang tidak sesuai dengan iman yang ada dalam hati. Keputusan rohani manusia, keputusan iman manusia itu semua tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu sangat masuk akal ketika ayat Alkitab di sini bilang jagalah hatimu dalam
dalam segala kewaspadaan. Karena katanya apa? Karena apa? Disitulah terpancar kehidupan. Sehingga ya normalnya, oleh sebab itu normalnya hati yang baik seharusnya, apa kehidupannya Pak? Normalnya seperti itu. Walaupun kita tahu masih banyak sekali misteri-misteri dalam hati manusia. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus. Bahkan ada seorang anak yang bermasalah hati dengan orang tuanya itu sejak kelas 5 SD. Orang tuanya nggak kenal. Di rumah, saya tanya di rumah, ya kita hidup di rumah. Tapi untuk yang satu ini ada sesuatu yang memang saya nggak bisa bohong. Hidup normal, dengan sekolah, dikasih makan oleh orang tua, disiapin karena masih SMP biasanya kan banyak yang disiapin oleh orang tua ya. Dikasih minum, dikasih uang jajan, bahkan ada yang diantar. Tetapi ada banyak hal yang masalah hati nggak selesai. Itu antara anak dengan orang tua, apalagi antara orang lain. Jadi hati ini punya peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ini saya ada catat di sini. Saya catat di sini karena saya ingat khotbah Pak Stephen waktu itu. Di sini dia bilang hati manusia adalah pusat kehidupan. Semua. Dan siapa yang bisa menerang hati manusia? Hati manusia itu yang paling terang bisa melihat segala sesuatu yang ada dalam hati manusia adalah Tuhan. Artinya apa? Kalaupun ada banyak yang tersembunyi dalam hati manusia yang tidak bisa atau tidak mampu dilihat oleh sesama manusia, maka ingat Tuhanlah yang bisa melihat hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita beberapa ayat misalnya. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul 1 ayat 24. Ini cerita tentang bagaimana Rasul itu mau pilih Matias sebagai penggantinya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang itu. Nah, kenapa rasul-rasul berdoa kepada Tuhan? Untuk menentukan siapa sebenarnya sosok yang harus menggantikan Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus walaupun dalam kepemimpinannya, Yohanes walaupun dalam kebijaksanaannya itu tidak berani mengambil keputusan. Kalau Petrus kan terkenal dengan keberanian. Kalau Yohanes itu terkenal dengan kebijaksanaan. Oleh sebab itu kenapa waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bilang kepada Maria ini adalah anakmu, ibu ini adalah anak dari. Dan Yohanes adalah rasul yang paling terakhir mati. Tidak banyak yang berkeputusan. Ada forum di situ, ada kumpulan, ada rasul-rasul, ada orang yang percaya. Kalau sekarang kan gampang tinggal aklamasi, ya kan? Lalu tinggal apa? Kasih kertas, sebar kertas, mau pilih ada 3 calon, ada 4 calon, tinggal tulis namanya terpilih. Tapi karena ini bicara tentang rasul, dan rasul yang lain tidak mau main-main untuk masalah ini, jabatan yang sifatnya otoritatif ini, maka mereka berdoa kepada Tuhan, Kau yang mengenal hati orang-orang ini, siapa orang ini, calon-calon pengganti. Kita ingat ya, kiranya tunjukkanlah pada kami siapa yang mengenal, dan terpilihlah seorang yang mengenal Matias. Jadi siapa yang mampu mengenal hati kita? Sesuatu yang paling kecil, yang paling tersembunyi dari lubuk hati manusia yang paling dalam itu mampu diketahui oleh Tuhan. Kenapa ya? Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita. Manusia menciptakan komputer. Ada motherboard di dalam, ada apa macam-macam. Tapi kalau sudah error, sudah kena virus, kalau dia masih ringan, itu masih bisa diinstal, reinstall, ya kan? Tapi ada kemungkinan
Kalau dia masih ringan virusnya, berarti masih bisa di backup datanya. Itu Pak, backup nggak datanya? Ini masih bisa tertolong nih. Oh bisa, silakan backup. Kita punya apa di backup? Tapi kalau sudah rusak berat, manusia nggak bisa backup. Manusia yang diciptakan komputer dalam kondisi-kondisi tertentu, motherboard itu diciptakan oleh manusia. Itu otak dari komputer, otak dan hati dari komputer. Dalam kondisi-kondisi tertentu, manusia tidak bisa tahu lagi isi apa yang ada di dalam motherboard itu. Selesai ketika dia tahap itu. Tapi Tuhan jauh lebih daripada itu. Tuhan itu mampu menerawang hati manusia sampai yang paling dah. Kemudian ada ayat yang lagi, coba Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 22. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Ini kan waktu Filipus nih, niat hatimu. Jadi supaya Tuhan mengampuni niat hatimu. Niat hati saja. Itu siapa yang bisa tahu? Niat loh, bayangin. Niat untuk ngomong itu terlalu dangkal. Ada yang paling dalam, niat hati namanya. Itu terlalu dalam. Niat artinya kalau mungkin dalam itu manusia mungkin belum ada di hati tapi sudah mulai berniat di dalam hati. Itu Tuhan tahu, itu baru niat. Ya, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hati. Inilah beberapa ayat, banyak sekali ayat yang lain yang Alkitab ajarkan kepada kita bahwa yang mampu melihat dalam hati manusia itu cuma Tuhan. Dan manusia hanya bisa menjaga hati, karena hanya Tuhan yang mampu melihat sampai di dalam hati kita. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Jaga hati. Jaga hati, jangan sampai Tuhan mencium bau-bau apa? Bau-bau penyelewengan, bau-bau kejahatan, bau-bau keberdosaan, bau-bau yang macam-macam. Hari ini sekali lagi, oleh sebab itu kita penting berbicara tentang ini, tentang menjaga. Yang pertama, kita bicara mengapa harus menjaga hati. Mengapa harus menjaga hati? Karena apa yang ada dalam hati manusia itu akan terpancar lewat perbuatan. Itu yang penting kita. Itu saya sudah bilang tadi. Mesti jaga hati, karena apa yang kita lakukan itu normal, saudara. Yang ada di dalam hati kita itu akan keluar lewat perbuatan-perbuatan kita. Dan Alkitab ajarkan itu. Misalnya, coba kita buka beberapa bagian Alkitab. Matius pasal yang ke-15 dulu. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-15. Ayat 17 dan ayat 18. Matius 15 ayat 17 dan ayat 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Ini misalnya ayat paralel dengan ketika Tuhan Yesus bilang segala sesuatu halal. Cuma yang penting di sini apa? Ayat 18 di sini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut dalam konteks ini apa? Yaitu ada istiadat Yahudi yang sebenarnya begini, yang orang Yahudi sendiri langgar lewat perkataan dan perbuatan mereka. Katanya itu lahir dari hati. Sebenarnya tidak Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ada perbuatan kita yang tidak pernah timbul dari hati? Saya rasa tidak. Itu sudah sistem yang Tuhan buat secara otomatis dalam kehidupan manusia. Termasuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Oh, dimulai dari keinginan dulu ya, keinginan itu dari hati. Sama.
Waktu Adam dan Hawa dirayu oleh iblis untuk makan buah larangan Tuhan, tidak ada keputusan yang sifatnya konstan, tidak ada sebenarnya. Kalau kita mau pelajari, semua keputusan itu berdasarkan apa? Pertimbangan dan yang paling penting dari hati. Oleh sebab itu gini, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, ketika mereka makan buah larangan Tuhan, ya kan? Kalau itu sifatnya apa? Sifatnya konstan, bukan konstan. Kalau itu sifatnya apa? Apa namanya? Bukan Jadi kalau misalnya Adam dan Hawa makan buah larangan Tuhan itu bukan berdasarkan pertimbangan termasuk hati. Seharusnya kan Tuhan nggak perlu hukum Adam dan Hawa, betul tidak? Tidak. Paling Adam dan Hawa tinggal membela dia. Artinya gini, kesalahan manusia itu selalu berdasarkan pertimbangan hati. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu tanpa pertimbangan lain termasuk hati nurani. Kan ada satu kasus kemarin ditanya, kenapa kamu bunuh mamamu? Ada untuk berita itu nggak? Yang orang depresi karena cerai sama istrinya, kemudian pelampiasannya itu katanya kepada mamanya. Itu ada viral kan? Ditanya sama polisi, kenapa kau bunuh mamamu? Kemudian timbul di belakang. Saya depresi, Pak. Terus kamu depresi apa? Saya timbul niat untuk melampiaskan depresi. Loh, kenapa harus ke orang tua? Karena tidak ada orang lagi yang dekat dengan depresi. Jadi tidak ada spontan, bukan konstan, spontan. Akhirnya dia bunuh orang tuanya, mama. Jadi sebenarnya dia sudah depresi, betul. Kemudian mau minta uang rokok. Jadi sudah depresi, diceraikan sama istrinya, pulang rumah marah-marah. Minta uang rokok, mamanya nggak kasih. Akhirnya apa? Sudah bercampur baur, dia bunuh Bayangin, cuma urusan 20.000. Satu bungkus rokok berapa? Paling murah 20.000 kan? Sudah nggak ada duit. Kok nyawa orang tua itu dibunuh, kemudian apa? Langsung dikubur lagi, ditimbun di belakang. Saudara kecil. Jadi kalau hati jahat itu akan mengeluarkan apa? Tindakan-tindakan yang jahat. Dinias kemarin ya. Orang tua pikir anak sudah dinas di tentara. Bayangin. Bertahun, hampir 2 tahun, 1 tahun lebih. Nggak ada kabar, dikasih tahu, lagi dinas. Orang tua sudah habis 100 juta. Mungkin pinjam makan katanya apa, sampai jual buku. Macam-macam gitu. Nggak tahu, 1,5 tahun yang lalu ada berita penemuan mayat laki-laki. Dan orang tua nggak pernah tahu kalau itu anak. Kita nggak pernah tahu apa hati orang itu kan, dan harus si calon siswa militer. Bahkan baca beritanya bukan cuma 200 juta, diminta berkali-kali. Berapa kali minta? Sudah dibunuh pun masih diminta. Dan itu teman dari satu mahasiswa yang sekarang lagi kuliah di BITS. Dia dapat kabar orang tuanya sampai sekarang nggak mau dia. Mau dihibur apapun. Suatu yang dari hati, yang jahat dari hati itu akan apa? Keluar lewat berdua. Matius, coba kita lihat Matius 12. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35. Matius pasal yang 12
ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke 33. Saya akan baca ayat 34. Hai kamu keturunan keluarga Yuda, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Kenapa Tuhan tahu sendiri jahat katanya? Karena yang diucapkan mulut itu apa? Meluap dari hati. Ini waktu Tuhan tegur dengan keras kata orang Yahudi. Kemudian yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik daripada perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh setiap orang harus bertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Semuanya itu dari hati. Iya, orang Yahudi itu membunuh nggak? Yang Tuhan tegur ini enggak, katanya itu orang jahat. Oh, mereka kan nggak membunuh kan, gitu kan? Tapi kenapa tetap Tuhan bilang kau keturunan berbudak, kamu jahat? Semua yang keluar dari apa? Semua yang keluar dalam perbuatanmu itu muncul dari hati yang jahat dan macam-macam. Ya karena Tuhan tahu lihat hati mereka. Bagi orang lain mungkin nilai tua-tua Yahudi itu baik-baik aja, panutan, ya kan? Kalau mau ketemu di jalan, pasti dihormati dong. Lagi pakai jubah, pakai jubah kebesaran. Kalau rakyat biasa pasti kata lu, Rabi. Tapi mungkin orang kaget ketika Tuhan Yesus tegur guru-guru ini. Dibilang keturunan keluarga Yuda. Siapa yang tahu? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Katanya yang keluar dari mulutmu itu adalah jahat dari mulut. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi sekali lagi, mengapa menjaga hati? Karena apa yang ada dalam hati manusia itu pasti akan terpancar lewat kehidupan. Dan orang percaya seharusnya punya hati yang baik dalam hidupnya. Seharusnya. Kalau orang tidak percaya, contohnya ini keturunan Romawi ini sih, tua-tua ini punya hati yang jahat, kemudian yang keluarnya adalah jahat. Maka orang percaya itu punya hati yang baik dan keluarnya baik. Coba kita lihat beberapa ayat tadi. Misalnya di dalam Yohanes 16. Lihat Yohanes 16. Ayatnya yang ke-22. Jadi kalau orang percaya itu hatinya penuh dengan hal-hal yang positif. Yohanes 16 ayat yang ke-22. Dan demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripada kamu. Kan Tuhan Yesus bilang, saya akan pergi ke rumah Bapa, akan menyediakan tempat bagimu, tetapi akan mengutus seorang yang lain, yaitu Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-20 ini, tapi kamu sekarang diliputi. Kenapa diliputi duka cita? Karena berita itu Tuhan Yesus mau pergi. Perpisahan, ada perpisahan di situ. Cuma nanti mereka akan bergembira bersuka. Jadi orang percaya, murid-murid mereka sungguh-sungguh diselamatkan, nanti mereka bersuka cita karena Roh Kudus. Jadi orang percaya itu punya hati yang baik, sehingga yang keluar dari hatinya adalah apa? Harusnya seperti itu. Sehingga kalau kita kembali lagi dalam kitab Amsal, tadi yang kita baca lagi dalam kitab Amsal tadi dikatakan bahwa jagalah hatimu karena di situ terpancar kehidupan. Nah, kehidupan orang percaya terpancarnya seperti apa? Kalau hati kita baik, terpancarnya seperti apa? Jadi harus beda pancarannya. Kalau orang yang tidak percaya, pancaran cahayanya suram, ya kan? Agak kabur-kabur. Jadi orang percaya harus beda cahayanya dengan orang yang tidak percaya. Betul tidak? Harus beda. Kalau kita beli balon bola.
bola baru dengan bola bekas. Kalau sama bola bekas yang rekondisi, kan banyak jual pinggir jalan itu kan. Kalau pertama kali pasang, wah kayak sama terang, betul nggak? Sama-sama merek Philips, tapi satu rekondisi, satu baru, buka dus, pasang, kita putar, sama. Tapi kita bisa buktikan beberapa hari kemudian cahaya akan berbentuk yang mana, yang akan berubah cahaya seperti apa? Nggak mungkin lampu bekas rekondisi itu akan jauh lebih baik daripada apa? Lampu yang baru, nggak mungkin. Itu mustahil. Bahkan karena dia bekas sudah rekondisi, cahaya kurang baik untuk apa? Penglihatan kita. Sehingga kita tidak dianjurkan untuk beli lampu bekas seperti itu. Lebih baik keluar uang satu kali untuk bisa beli lampu baru. Cahayanya akan berbeda. Sama orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kalau ketemu satu kali mungkin biasa-biasa ketemu. Kita ketemu dengan dua orang, satu orang percaya, satu orang tidak percaya. Kalau ketemu hari itu, kita memang mungkin nggak bisa bedakan ini orang percaya atau tidak. Masih kelihatan baiknya, betul? Kalau kita hidup satu bulan, 2 bulan dengan dia, mulai nampak siapa orang percaya dan siapa orang tidak percaya. Saya akan contoh kita Yesus. Jadi mengapa perlu menjaga? Karena apa yang ada dalam hati manusia terpancar lewat perbuatan. Kedegilan hati manusia ketika hati manusia itu degil, itu sama dengan dia mau melawan Tuhan. Itu faktanya. Jadi kalau hati dia jahat, berarti dia mau melawan pencipta. Kalau hati dia baik, berarti dia tunduk kepada pencipta. Coba kita buka berapa ayat lagi. Kita lihat di dalam Keluaran 7 dulu, contoh Firaun. Keluaran pasalnya yang ke-7 ayat 14. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Berkali-kali Tuhan kasih tulah pada bangsa Mesir supaya apa? Untuk mengingatkan Firaun supaya bangsa ini dibiarkan pergi. Tulah pertama nggak manfaat, berkeras hati. Tulah kedua juga begitu, semakin sampai dengan tulah ke-10. Artinya apa? Firaun ini berkeras hati dan akhirnya Tuhan juga semakin mengeraskan hatinya. Karena Tuhan tahu motif hati yang paling dalam, dia nggak mungkin percaya. Dan Tuhan harus tegur dia untuk apa? Untuk mematikan garis keturunan yang paling penting untuk meneruskan kerajaannya. Karena seorang raja itu malu kalau anak di bawahnya langsung itu tidak menjadi raja. Malu dia. Harga diri itu diinjak-injak. Bisa nggak keponakan jadi raja? Tapi harga diri Firaun itu diinjak-injak. Malu. Oleh sebab itu ketika dia mati, ketika anaknya mati itu di tulah yang ke-10, Firaun itu sedih bukan karena kehilangan anaknya itu yang paling penting. Yang paling penting itu harga dirinya sebagai seorang Firaun diinjak-injak ketika anaknya mati. Sedih memang sebenarnya, sedih juga. Cuma ada satu hal yang paling penting. Saya baca buku. Ada sesuatu yang tersembunyi kenapa Firaun begitu terpukul pada tulah yang terakhir. Dan sedang kita Yesus Kristus. Jadi ketidakbaikan hati manusia itu melambangkan pemberontakan dia kepada Tuhan. Masuk Firaun. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-3 ayat ini. Di sini firman Tuhan kasih peringatan. Waspadalah hai saudara-saudara, waspada, hati-hati di situ. Bisa diterjemahkan hati-hati. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang apa katanya? Hatinya jahat
Allah yang hidup. Oleh karena dia menyimpang, membelok, dia jatuh, dia pergi dari Allah yang hidup. Yang Tuhan kasih tahu waspada apanya? Di situ. Hatinya yang jahat. Jadi kejahatan hati itu melambangkan pemberontakan kita kepada Tuhan. Artinya kalau kita berbuat sesuatu yang jahat, kita punya niat yang jahat, itu sama dengan apa? Kita mau berontak kepada pencipta kita. Ketika niat yang jahat itu timbul dalam perbuatan yang jahat, ya kan? Alkitab bilang rumah dosa ialah maut. Kalau sudah mati, sengat dosa adalah maut. Dosa itu kalau sudah matang katanya menghasilkan maut. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Karena apa yang ada dalam hati manusia itu akan keluar lewat perbuatan-perbuatan. Dan ketika yang keluar dan yang ada dalam hati manusia jahat, berarti kemudian mengeluarkan perbuatan yang jahat, berarti kita sedang memberontak. Kemudian mengapa hati manusia? Mengapa kita harus menjaga hati? Yang kedua adalah karena iman yang benar itu dimulai dari hati yang murni, didorong dari hati yang murni. Orang itu bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu. Sekali lagi bukan karena spontan. Enggak, kalau orang percaya spontan itu sudah pasti nggak masuk akal. Tiba-tiba percaya, apapun tiba-tiba percaya. Harus muncul dari hati. Oh, lihat sesuatu tiba-tiba percaya, itu sudah nggak masuk akal. Dan Alkitab menentang prinsip-prinsip yang seperti itu. Yang Alkitab ajarkan bahwa percaya itu dimulai dari mana? Karena dia punya pengetahuan firman Tuhan, dia renungkan itu, kemudian dia berkumpul dengan hatinya dan ambil keputusan sungguh-sungguh firman Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, kalau ada orang jahat yang benar-benar bertobat, dia akan benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Contohnya siapa? Ya Paulus. Justru itu orang-orang yang jahat sekarang mau dibandingkan dengan Paulus, jauh lebih jahat Paulus. Saking jahatnya Paulus, ketika Yesus datang kepada Paulus, Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang lebih jahat dari Paulus di sini? Anak remaja sudah jahat banget. Saya bohong sama orang tua, susah bertobat pak, suka bohong. Lebih jahat siapa? Kamu atau Paulus? Paulus yang mana pak? Yang bunuh jemaat. Paulus. Oh dia bunuh jemaat kok pak katanya. Ya iyalah. Paulus nggak bohong sama orang tua, dia itu anak baik waktu masih muda. Karena dididik dalam apa? Hukum Taurat yang baik. Tapi dia bunuh jemaat. Kamu lebih jahat dari Paulus? Tanya. Oh iya, enggak mungkin pak. Saya harus ngomong orang itu. Mereka sudah bertahu kita Yesus. Iman yang benar itu harus berasal dari hati yang nggak ada orang bisa beriman itu dengan spontan. Sudah pasti imannya itu palsu. Sudah pasti. Supaya kita lihat beberapa ayat. Roma 10 ayat 9. Ayat yang sering kita buka juga, tapi di situ tersimpan pesan demikian. Roma 10 ayat 9. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di mana katanya? Hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu. Kalau mulut itu cuma pengakuan. Banyak orang bisa mengaku, tapi hatinya bagaimana? Sungguh-sungguh percaya. Oleh sebab itu, katanya ketika orang percaya di dalam hati, sungguh-sungguh percaya, ya kan? Roh Kudus juga termateraikan di mana? Mulut atau hati? Hati juga. Ini masalah.
2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Korintus 1 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah dari kita. Jadi orang percaya itu hati. Sebab itu Roh Kudus. Jadi kenapa mesti menjaga hati? Karena hati ini punya peran penting dalam iman ini. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-6. Di situ firman Tuhan bilang begini, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam apa katanya hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dia yang membuat terang di dalam hati kita, karena iman itu yang mulai dari hati. Jadi tidak salah ketika hati itu adalah katanya pusat kehidupan manusia. Hati yang murni akan mendorong orang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Iman yang murni. Jadi saudara yang saya berdoa Yesus Kristus penting untuk menjaga. Kemudian poin yang kedua, bagaimana menjaga hati? Kalau tadi penting, ya kita bilang penting karena alasan-alasan itu. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa menjaga? Yang pertama adalah menjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting sekali. Sudah berulang-ulang kali kita katakan bagaimana kuasa firman Tuhan atas kehidupan manusia. Bukan cuma kehidupan manusia, termasuk hati manusia yang paling dalam. Oleh sebab itu kenapa ada manusia-manusia yang jahat sekalipun bisa tergerak untuk menjadi orang yang baik, yang bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kuasa firman Tuhan itu sendiri yang menggerakkan hati mereka. Karena kuasa firman. Oleh sebab itu hati ini hanya bisa dijaga dengan bagaimana kecintaan kita terhadap Alkitab, kecintaan kita terhadap firman Tuhan, kesukaan kita, ketertarikan kita terhadap firman Tuhan itu sendiri. Berapa nilai yang paling pantas Anda taruh firman Tuhan itu dalam kehidupan Anda? Kalau Anda tahu bahwa firman Tuhan yang bisa menjaga hati kita. Kalau pasangan hidup nggak bisa jaga hati kita, nggak mungkin, karena dia manusia. Yang mampu menjaga hati kita adalah Tuhan dan firman Tuhan. Karena sesuatu yang paling tidak baik dalam hati itu hanya bisa ditegur dengan baik oleh firman Tuhan. Jagalah hatimu dalam segala keadaan. Saudara kasih bantuan kita Yesus. Mencintai firman Tuhan berarti kita peduli dengan hati kita. Belajar firman Tuhan berarti kita peduli dengan hati kita. Mendengarkan firman Tuhan berarti kita peduli dengan hati kita. Kita menjaga. Ada banyak ayat yang bisa kita buka. Kalau kita buka misalnya dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari apa katanya? Daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup mempertimbangkan, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang setajam apapun itu tidak bisa membedakan pertimbangan hati manusia. Nggak bisa. Kan pedang bermata dua itu artinya tajam kiri dan sisi kiri dan sisi kanan. Itu yang dipakai oleh pahlawan-pahlawan pada waktu itu. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau pahlawan-pahlawan pada waktu itu si Alexander Agung dan macam-macam, mereka pedangnya bermata dua. Tajam tidak?
yang paling dalam. Nggak ada pedang, ya kan, yang bisa membuat kemudian kita tusuk pakai pedang, kemudian akhirnya itu bisa. Kalau kita bilang di dalam ayat yang kesini katanya menusuk ke sumsum hati yang paling dalam. Cuma firman Tuhan. Firman Tuhan mampu menegur kita dengan tidak segan. Kenapa? Karena dia sangat jujur. Kadang kan kita mau tegur manusia itu kadang segan. Wah, gitu. Agak tua umurnya, agak segan. Betul tidak? Ya. Lebih tua dari saya, jadi saya segan tegur dia. Kakek saya, nenek saya. Tetapi teguran yang paling jujur itu adalah berasal dari firman Tuhan. Tidak segan. Kemudian coba kita lihat lagi beberapa ayat. Mazmur 27. Mazmur pasal 27. Ayat yang ke-8. Maaf, jangan itu, saya salah ayat. Mazmur 119. Mazmur 119 mungkin itu ini lebih cocok. Oh ini. Mazmur 119 ayatnya yang ke-28. Mazmur 119 ayat yang ke-28, coba kita baca di sini. Dikatakan, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Kalau kita bersedih, yang bisa meneguhkan kita apa? Firman Tuhan. Kalau jiwa kan dalam pengertian teologi itu mencangkup hati dari pikiran manusia, itu namanya jiwa. Oleh sebab itu keteduhan jiwa manusia itu hanya bisa ditenangkan oleh firman Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-161. Masih Mazmur 119 ayatnya yang ke-161. Mazmur 119 ayat 161. Pembesar mengajar aku tanpa alasan, mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Paulus bilang, pembesar mengajar aku tanpa alasan. Dia nggak takut. Kenapa katanya? Tetapi hanya firman-Mu yang membuat aku terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita lewat firman Tuhan? Semakin besar kesukaan kita terhadap firman Tuhan, berarti semakin kuat kita menjaga hati kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di situ juga prinsipnya jelas ya. Jadi orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, orang benar adalah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi dia menjaga. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Jadi kita jaga hati kita dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa jaga hati kita dengan uang. Kalau uang habis, bagaimana menjaga hati? Kita nggak bisa punya, mesti punya banyak pacar supaya hati saya senang terus. Banyak pacar. Mau berapa pacar supaya hatinya senang terus setiap hari? Berarti perlu 365 pacar. Betul tidak? Kenapa? Kalau cuma satu pacar, hari itu marahan, gimana mau bikin senang hati? Jadi supaya nggak marah-marahan, bisa jaga hati senang, perlu 365 pacar. Tanggal 1 Januari, nama pacarnya Amanda. Ya kan? Terserah wes, Amanda mau marah, ada Cindy tanggal 2 Januari, ya kan? Marah ada Cindy. Kemudian tanggal 3 Januari ada Clara. Ada Clara, kalau Cindy ngambek ada Clara.
Senang-senang terus kan? Jadi perlu 365 hari. Tapi kalau kita bilang untuk menjaga hati perlu satu saja apa? Yang paling penting senang kepada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana seorang itu menjaga hati? Lewat kesaksian. Kesaksian orang bisa jaga hati. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 15, coba kita buka 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai itu. Bagaimana caranya? Dan siap dialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab daripada kamu. Tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu dan harus siap untuk bertanggung jawabkan. Kenapa orang yang bersaksi itu menjaga hati? Karena ketika dia bersaksi, disitulah dia akan melihat perbedaan hidup antara orang yang sudah selamat dengan orang yang belum selamat. Dia bisa jaga hati betul, ternyata orang yang belum diselamatkan hidupnya kayak gini, ya kan? Saya nggak boleh kayak gini, mesti jaga hati. Oh ternyata orang yang belum diselamatkan perbuatannya kayak gini, oh saya nggak boleh kayak gini. Saya nginjil dia, saya tahu hidupnya seperti apa. Akhirnya saya bisa menjaga hati saya dari penyimpangan dan pemberontakan saya. Jadi kesaksian itu bukan cuma masalah supaya saya jangkau jiwa, ternyata saudara. Oh, supaya ada jiwa, supaya ada orang datang ke gereja, supaya ada orang diselamatkan. Itu berguna untuk diri saya. Saya bisa menjaga hati. Jadi alarm. Oh, saya menginjil orang yang apa? Benar-benar luar biasa jahatnya. Saya lihat kehidupannya seperti itu. Saya lihat lingkungannya seperti itu dan seterusnya. Akhirnya kehidupan orang itu jadi alarm untuk kita jangan sampai jaga hidup. Kalaupun orang itu tidak berhasil diinjil, kalau dia berhasil diinjil ya puji Tuhan. Tetapi kalau dia tidak berhasil diinjil, minimal kita lihat oh kayak gini ternyata dunia gelap. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata kalau hidup dalam kegelapan seperti ini. Jadi alarm, tombol alarm itu dibunyikan terus di dalam hati kita. Jangan sampai. Jaga hati atau tidak? Oleh sebab itu, orang yang rajin berbuat benar itu akan menghindari dia untuk melakukan perbuatan yang salah. Kalau dia rajin berbuat baik, itu akan menghindarkan dia dari perbuatan-perbuatan indah. Namanya rajin berbuat baik, menjadi kebiasaan untuk berbuat baik. Berbuat baik, kebiasaan kan? Kalau dia rajin jadi biasa berbuat baik. Sehingga bagi dia sesuatu yang tidak baik itu nggak boleh dilakukan. Jadi alarm itu akan berbunyi. Kalau di penjara-penjara yang canggih itu, penjara-penjara yang canggih yang ketat, itu ada sistem sensor yang kalau mencurigakan sedikit pasti alarmnya bunyi. Ada sesuatu yang nggak benar. Jangankan orang bisa gali keramik, kan lucu kan? Yang di Tangerang berapa tahun lalu masih kan nggak berita itu? Yang tahanan luar negeri ya, tahanan orang asing, masa bisa gali? Bisa gali, bisa keluar lewat kalian. Kalau penjara ketat nggak mungkin dia gerak dikit, ada apa gerakan yang mencurigakan pasti apa bunyi? Ada CCTV yang pakai alarm nggak sekarang? Oh ada CCTV yang pakai alarm. Ada. Ada alarm mobil yang sangat sensitif. Jangan kita pegang handle untuk buka pintunya. Getaran di samping saja. Mobil truk, papa, bunyi nggak dia? Tronton lewat, papa. Ini mobilnya tuh. Nah kita harus jangan sudah melakukan yang jahat baru ya saya melakukan yang jahat, terlambat. Benar nggak? Terlambat. Ketika dia muncul niat dalam hati ini langsung dihapus. Sebelum kejahatan itu terjadi, nggak boleh.
Oleh sebab itu, ketika kita menginjil dalam konteks kerohanian, ketika kita menginjil bersaksi di luar sana, ini jadi cara kita untuk menjaga. Cara kita untuk menjaga. Kalau dulu Tuhan luar biasa untuk menjaga hatimu supaya tidak berubah. 8 orang itu, ya kan? Cara Tuhan apa mau dikatakan ini? Pakai air bah. Ngeri nggak? Untuk sekarang nggak pakai air bah. Kalau dulu pakai air bah, sedang lu bangun bahtera. 1 Petrus bilang katanya bahtera itu kesaksian kepada orang-orang di luar. Tapi mereka tidak percaya. Tuhan harus pisahkanmu supaya mu itu terjaga dari kemungkinan untuk terkontaminasi dengan dosa itu dengan cara apa? Menghukum manusia dengan air bah. Oleh sebab itu Alkitab sendiri yang bilang Nuh itu diselamatkan oleh apa? Air bah. Kalau kita baca dalam Alkitab, Nuh itu diselamatkan oleh air bah. Tuhan hapus manusia berdosa, kemudian Nuh tinggal 8 orang. Lewat kesatuan. Dan yang terakhir, bagaimana menjaga hati dengan bersekutu. Semakin rajin kita bersekutu datang ke gereja, itu kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. 6 hari kita hidup dalam hiruk pikuk. Hiruk pikuk apa? Oh, macam-macam saudara. Ada yang positif dan ada yang negatif. Betul tidak? Ada input-input yang positif. Wow, puji Tuhan. Ada input-input yang negatif yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita punya 1 hari sebenarnya untuk merenung. Dan itu bisa ada di dalam pertemuan jemaat. 6 hari itu kan macam-macam masuk kita, ya kan? Kita udah capek kerja, kemudian kadang kerja karena sudah terlalu capek, udah macam-macam lah keluar. Udah macam-macam itu biasa seperti itu. Udah capek kan begitu. Justru kadang di jalan itu, ini kalau orang puasa ini orang lebih banyak naik darah di sekolah saya di bulan puasa ini. Kadang masih jam 9 kan orang udah emosi jalan, saya juga bingung. Ya, kurang gizi. Ya kan dia makan dari jam 3 subuh dan seterusnya kan yang kemarin juga saya nonton berita ada satu bapak dia berhenti mobilnya di tengah jalan ditegur orang, dia ludahi orang yang ditegur. Padahal dia berhenti tengah jalan loh, yang salah dia. Jadi macam-macam. Semua yang positif, yang negatif masuk dalam 6 hari itu minimal ada 1 hari untuk bisa apa? Merefresh lagi hal-hal yang sudah kita alami selama 1 minggu dalam pertemuan jemaat. Kita jaga. Kalaupun kita nggak baca Alkitab di rumah, ya artinya orang itu baca Alkitab. Misalnya semalas-malasnya kita nggak rajin baca Alkitab, minimal datang ke gereja baca Alkitab, betul tidak? Minimal datang kepada apa? Datang ke pengadilan, tahta pengadilan Kristus, bema Kristus itu. Tuhan Yesus masih baca bahwa di sini ada catatan kita baca Alkitab. Kalau kita udah nggak baca Alkitab di rumah, kemudian kita juga nggak datang ke gereja, bagaimana kita bisa menjaga hati? Jaga hati. Jadi saudara yang dalam Tuhan kita Yesus, 3 hal yang bisa kita pakai untuk menjaga firman Tuhan Alkitab dengan kesaksian kita, dan yang ketiga dengan persekutu. Ibrani pasal 10 ayat 25, ayat terakhir yang kita buka. Sudah kita baca berkali-kali, tapi ini penting bahwa dalam persekutuan itu bisa menjaga sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 di situ dimaksud berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi perhatikan ayat yang ke-26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka katanya apa? Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Kita bisa berubah. Jadi kalau kita
menjauhi pertemuan-pertemuan punya potensi untuk lupa, punya potensi untuk hilang, punya potensi untuk berubah iman, berubah kepercayaan dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan, dengan kesaksian, dan yang terakhir dengan apa? Lewat persekutuan. Ketika kita bernyanyi satu lagu, kita nyanyi iman, kemenangan, dan kuasa. Dalam keadaan sedih, satu minggu mungkin kita banyak pergumulan, kita nyanyi lagu Does Jesus Care? Apakah Tuhan Yesus peduli? Peduli. Kan kita nanya-nanya, Tuhan Yesus peduli enggak? Nah, lagu itu jawab, oh ya, ku tahu Dia peduli. Oh, kita bernyanyi, kita diingatkan, dan hati kita diingatkan. Amin, jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata dalam kerajaan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar, kami baca satu ayat dalam kitab Amsal. Kita harus menjaga hati dalam segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar. Kami tahu bahwa kehidupan kami dikelilingi oleh banyak hal, baik itu positif maupun negatif, yang baik maupun negatif. Dan itu sedikit besar bisa berpengaruh dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, menjaga hati kami, menjaga dengan firman, menjaga dengan kesaksian kami, dan menjaga dengan persekutuan. Berkati kami semua. Biarlah firman-Mu yang bisa kami dengar, kami renungkan. Sungguh-sungguh kami boleh hidup di dalam